Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama OOBC channel dengan orang Bunian di sini ya. Orang Bunian yang nonton juga orang Bunian. Kalau ada orang yang nonton berarti orang-orang. Oke, gurau aja. Apa kabar semua nih? Gini ya, semenjak setelah pelantikan, kita nak bahas pelantikan 300 lebih orang ini ya. Bagaimana cara mengontrolnya 300 orang ini tiba-tiba ya dibuat pelantikan dadakan gitu ya, yang boleh dikatakan kacau balau, semberawut. Tidak sesuai dengan nama besar seorang Ansar Ahmad yang memiliki reputasi yang besar ya katanya. Itu dari segi manajemen pemerintahan ya gitu ya, seharusnya lebih bagus. Ternyata ya biasa-biasa saja. Ternyata saya salah menilai. Dan untuk kejadian yang hampir 1 minggu ini ya, heboh, viral dan ramai baik itu di media nyata maupun di media maya ya, di sosial media begitu ya, sangat ramai dan bahkan banyak sekali kritikan-kritikan pedas yang disampaikan publik ya, masyarakat kepada Ansar Ahmad ini. Seharusnya tidak pantas ya, tidak pantas dalam artian orang yang dianggap mempunyai kaliber yang baik di pemerintahan ya, ketika menjadi bupati kini memang harus dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Yang menarik ya, saya melihat postingan beberapa kawan-kawan di media sosial ya. Saya tadi pagi saya lihat ada satu postingan yang cukup menarik menurut saya ya, Ansar Ahmad PS tim sukses ya. Jadi oposisi duduk santai saja, begitulah lebih kurang. Saya pikir ada benar juga ya. Jadi hari ini memang fenomena yang unik ketika tim suksesnya membantai orang yang didukung gitu ya. Dan kalau 1-2 orang mungkin bisa dikatakan macam-macam, misalkan dia tidak terlibat, dia tidak dibawa, mungkin 1-2 orang. Dan ini bukan 1-2 orang, ramai. Saya duduk dengan orang-orang tua terus bercerita tentang hal yang sama ya. Janji-janji Ansar Ahmad sebelum menjadi gubernur sampai sekarang ini, janji tentu bukan janji kampanye politik, tapi janji-janjinya kepada tim sukses. Minimal yang diucapkan Ansar Ahmad itu misalkan nantilah kita panggil, kita duduk, kita panggil. Anda bisa bayangkan saya duduk dengan orang tua itu ya, orang tua itu saya sebutkanlah namanya ya, timnya Ansar Ahmad. Dia mengatakan sama nanti dipanggil. Sampai sekarang tidak pernah dipanggil, diduduk, ajak bicara atau pembubaran tim segala macam ya. Bahkan ketua beramal itu dianggap dimata-matai ya. Saya ini dapat informasi dari ketua beramal, dia dimata-matai. Terus banyak hal-hal yang membuat sebenarnya tidak pantas kalau orang yang kita dukung ya. Terus orang sekitarnya bercerita tentang hal-hal yang tidak baik, padahal tidak pernah sama sekali. Misalkan dia itu macam-macam dan susah lah mau nak dicakapkan dia. Tuh terus dan itu ada satu hal lagi yang bikin heboh, yaitu adalah spanduk yang beredar. Spanduk beredar itu kalau di Jakarta mural, ya, di sini spanduk lah ya, karena dinding-dinding di sini juga tidak banyak untuk dicoret. Cukup dengan spanduk.
Terus besoknya viral dan dibahas di media sosial macam-macam. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang mendukung ya terhadap hal-hal isi daripada spanduk itu ya. Jadi kalau menurut saya itu bagian dari proses demokrasi. Biarkan saja orang mengkritik. Jangan orang mengkritik dibungkam, terus balihonya diturunkan. Tadi saya melihat postingan itu mengatakan bahwa gubernur memerintahkan Satpol PP untuk menurunkan baliho-baliho itu. Ini apa urusannya? Kalau gubernurnya anti kritik ya nggak usah jadi gubernur, mundur saja. Ya, gubernur pengecut itu mundur saja, nggak usah duduk di situlah. Kalau cuma menjadi gubernur terus ketika publik mengkritik, rakyat mengkritik itu dilarang atau dibungkam, itu saya pikir Anda belum menjadi negarawan ya. Karena Anda ya, gubernur itu dibayar, gajinya dibayar yang tukang kritik itu. Siapa? Ya rakyatnya sendiri. Masyarakatnya sendiri mengkritik dia. Masyarakat itu bayar pajak untuk menggaji Anda. Anda harus dengar apa yang disampaikannya, bukan membungkam. Itu satu sikap pengecut ya. Sikap pengecut yang ditunjukkan seorang pemimpin. Mundur saja kalau tidak mampu. Kalau mau enak-enak ya buat perusahaan sendiri, duduk di situ. Ya. Setelah itu ada lagi setelah spanduk itu bertebaran, tuduhannya mengalir ke saya dan rekan saya yang mendalangi pemasangan spanduk itu. Yang itu kan aneh ya. Aneh ya. Kalau dulu mungkin ya lah. Sekarang saya bukan mahasiswa lagi ya. Dan bisa saya pikir punya cara dan punya jalan lain untuk mengkritik pemerintah atau rezim yang dipimpin oleh Ansar Ahmad ini. Jadi kalau dituduh saya membelakangi, saya menunggangi pemasang spanduk itu sangat lucu sekali. Ya, saya tidak ada urusan lewat belakang, nggak ada. Saya kalau mengkritik ya di hadapan. Tidak perlu saya berbisik-bisik di belakang. Nanti di depan lain, di belakang lain. Ya. Terus apa salahnya gubernur disuruh mundur? Ya kalau gubernurnya tidak menepati janji harus mundur. Harus mundur. Apa yang sekarang yang bisa terrealisasi dengan Pak Gubernur? Coba Anda bayangkan ya, anggaran ya, di APBDP 2021 ini ya, itu anggaran di Biro Pemerintahan kalau tidak salah saya, pengadaan tanah itu 4 miliar sekarang menjadi 59 miliar kalau tidak silap ya, 59 atau 49 gitu ya. Dan 44 miliar ya informasinya itu digunakan untuk pembebasan lahan di Bintan untuk buat jembatan Batam Bintan. Tahukah kita bahwa jembatan Batam Bintan itu sekarang tidak masuk dalam proyek strategis nasional? Satu. Kalau tidak masuk dalam proyek strategis nasional, untuk apa uangnya kita masukkan ke anggaran pembebasan lahan? Sayang uangnya. Ya. Masih ada SKPD, honor, THR, bahkan pegawai negeri hari ini untuk di Disnaker ya, TPP-nya itu baru dikasih 40%. 40%. THR-nya, honornya sudah 2 bulan tidak dibayar gajinya. Tetapi ya, gubernur mengalihkan uang-uang yang ada di Pemprov ya, uang-uang APBD itu ya, ditaruh di tempat pembebasan lahan ya, di Biro Pemerintahan untuk membebaskan lahan Batam Bintan ya, yang sampai hari ini jembatan Babin itu tidak termasuk dalam proyek strategis nasional. Itu satu. Yang kedua, recovery ekonomi. Apa yang dibuat? Apa yang dibanggakan? Ya, katanya ada UMKM
UMKM dengan nol bunga yang kalau masyarakat pinjam, Pemprov yang akan membayar bunganya. Ya. Anda tahu tidak? Pinjaman yang UMKM ya, kerjasama antara Pemprov dengan Bank Riau itu harus ada jaminan. Kata ibu-ibu yang mau minjam tuh, ini bukan nak bantu, ini bikin susah. Apa lagi nak dijamin ni Pak? Tanah, apa lagi nak dijamin? Tak ada. Rakyat ni lah susah. Minjam duit rakyat juga di dalam bank itu harus pakai jaminan. Dan bangganya ya, mengatakan itu 0%. Tapi tahu tidak bahwa Pemprov sanggup membayar 9% bunga dari pinjaman UMKM itu. Sadar tidak kita kalau KUR saja ya, kredit usaha kecil itu ya, KUR itu bunganya cuma 6%. Ya, bunganya 6%. Nah, kalau tidak silap saya, Erlangga itu pernah buat UMKM bunganya 5%. Pemprov Kepri, UMKM bunganya 9% dibayar sama Pemprov. Anda bisa bayangkan, Pemprov ini sudah tidak ada duit, tapi sanggup membayar 9% bunganya untuk Bank Riau. Padahal bank itu pemerintah Provinsi Kepri ada sahamnya. 9%. Ya, kalau diikutkan dengan KUR itu kelebihan 3%. Kita ini tak ada duit. Tahan kita membayar bunga 9%. Paling tidak ada negosiasi lah dengan Bank Riau itu. Entah 6% ikut KUR. Jadi anggaran Pemprov ini tidak terbebani. Berkurang sikit beban anggaran Pemprov ini. Ini malah dibesar-besarkan 9%. Saya pikir ini apa ya? Tim ekonominya di mana? Tim ekonominya di mana? Jangan-jangan 3% itu ada hal-hal lain mungkin. Patut untuk dicurigai. Tuh. Jadi apa yang dibanggakan dengan kepemimpinan Ansar Ahmad ini tidak ada. Kemarin saya lihat di media sosial, Kakanda Basaruddin Idris menjawab menjawab kritikan ya dari publik, menunjukkan daftar-daftar paket kegiatan. Ya, kalau tidak salah saya itu, saya lihat di situ ada macam-macam ya, mungkin ada semenisasi atau apa gitu ya. Jadi mohon maaf nih, Basaruddin Idris nih ya, alias Kakanda Om nih. Saya mohon maaf, saya agak mengkritik Anda hari ini ya. Dulu kita sama-sama memang, tapi hari ini saya harus mengkritik Anda. Pembangunan itu tidak hanya itu saja. Dan itu terlalu kecil. Kalau sekedar cuma semenisasi, bangun A, bangun B ya, Kepala desa itu dia bisa buat. Ada anggaran kepala desa itu, tinggal buat aja semenisasi. Pejamata aja lah itu Pak Pak Ketua. Itu pejamata. Coba Anda jelaskan secara rinci indikator apa yang telah berhasil selama 8 bulan kepemimpinan Ansar Ahmad ini. Coba sebutkan secara ilmiah. Kalau cuma tunjuk-tunjuk begitu ngapain? Ini paket 200 juta buat semenisasi ya, buat WC misalkan, buat masjid. Saya rasa itu masalah sepele itu. Coba tunjukkan indikator-indikator keberhasilan Ansar Ahmad. Misalkan saya sebutkan satu ya, berapa anak yang tidak sekolah? Kita punya catatan tidak? Berapa yang putus sekolah? Punya catatan tidak? Berapa anak kekurangan gizi di Kepulauan Riau nih? Punya catatan tidak? Berapa angka ibu melahirkan yang meninggal? Punya catatan tidak? Supaya bisa diperbaiki, saya jelaskan kepada Basaruddin Idris nih, Kakanda Basaruddin Idris ini ya. Pembangunan itu ada dua menurut saya. Pertama, pembangunan fisik dan non fisik. Fisik itu masalah geleng. Ansar Ahmad itu bisa buat jalan Bintan sejauh-jauh itu bisa dibuat. Itu masalah gampang, tinggal cari duit aja. Tapi pernah tak tidak pembangunan non fisik yang sudah dilakukan Ansar Ahmad?
Coba tunjukkan. Belum, saya belum lihat. Jadi kalau yang begitu-gitu tuh nggak usah didebat-debat lah Pak Ketua. Geleng lah tuh. Saya lama di pemerintahan ini. Walaupun saya tidak tamat dari SPDN. Ya, tidak tamat ilmu pemerintahan, tapi pengalaman saya di pemerintahan ini cukup banyak. Seharusnya Pak Gubernur paham itu. Tahu itu. Kalau cuma bangun gedung B, saya pun bisa. Tak usah jadi gubernur lah saya tuh. Kalau bangun ini. Sebentar aja itu. Cuma bagaimana mengontrol pembangunan fisik itu supaya nyata. Misalkan tadi kita investasi anak kita ini. Ini anak SD. Ya. 6 tahun. 12 tahun dia sudah kemana? Dia bisa sekolah di mana? Selesai kuliah, dia punya ilmu yang bisa kita banggakan. Kita siapkan SDM kita. Itu pembangunan non fisik. Siapkan SDM ini. Ada anak yang cerdas, sekolahkan misalkan, biayakan sampai tingkat tinggi. Kalau dia balik kampung, ya, dia bisa bangun kampung ini loh Mas, gitu. Ya. Nah, sampean harus ngerti itu. Nunjuk kertas lah, itu kerjaan opo. Nah, ya. Nah, saya nak cakap macam gitu. Jadi pembangunan itu nih Pak Gubernur bangun A, bangun B, bangun C, geleng lah barang tuh. Ya, jadi saya katakan lagi pembangunan itu ada dua model, pembangunan fisik dan non fisik. Saya mau minta pembangunan fisik itu ya, supaya katakanlah Ansar Ahmad meletak pondasi dasar pembangunan non fisik itu untuk 20 tahun ke depan. 10 tahun ke depan kita punya anak-anak kita dengan SDM yang mumpuni. Balik ada yang jadi dokter, ada ilmuwan, mungkin jadi dosen bisa ngajar adik-adiknya. Tak ada. Ya. Jadi kalau ada yang mengkritik hari ini kepemimpinan Ansar Ahmad, gak usah dibalas dengan melepaskan baliho. Tak begitu. Ya. Saya kasihan sebenarnya dengan Pak Gubernur ini. Saya ini mengkritik, tapi apa ya? Saya pengen Pak Gubernur ini bagus, baik. Tetapi saya lihat Gubernur ini ya, setelah proses pilkada itu meninggalkan seluruh timnya, ya, saya melihat beliau ini bergaya elitis, seperti orang borju. Ya. Orang borju itu orang apa ya? Dan itu bukan saya saja Pak Gubernur. Saya mengkritik keras terhadap pelantikan yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Saya malam tadi ditelepon salah seorang pejabat eselon 4. Saya tidak bohong Pak Gubernur, saya tidak mengada-ngada. Demi Allah hampir setengah jam dia menelpon, bercerita tentang kekecewaannya terhadap kepemimpinan Pak Gubernur hari ini. Saya rasa hari ini di tengah-tengah pegawai negeri di Pemprov Kepri, nama Bapak sudah habis. Yakin saya 2024 selesai Bapak. Untuk di pemerintahan provinsi, untuk pegawainya selesai. Saya tidak berbohong. Dia menelpon hampir setengah jam. Jadi saya menjadi pendengar yang baik. Jadi saya kasihan juga. 17 tahun dia di situ. 17 tahun dia bekerja untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini. Ya, 17 tahun itu juga dia berhubungan dengan kabupaten kota, bahkan dengan pusat. Dipercaya untuk mengatur satu pekerjaan. Saya tak usah sebutkan. 17 tahun itu dia akhirnya dikangkangi dengan orang luar masuk ke bidang dia, menjadi eselon 3. Dan orang yang masuk itu juga tidak mengetahui. Dan itu tempat yang sangat fatal Pak Gubernur. Kalau anak itu, kalau orang itu tidak mau melakukan tugas-tugas kantornya, atau dia menjalankan tugas-tugas pokoknya saja, dia tidak membantu tugas-tugas yang lain, selesai Pak Gubernur. Nama baik Pak Gubernur selesai di situ. Percayalah omongan saya.
Kemarin saya pernah kirim dengan Pak Gubernur bagan ya, bagan kerja itu ya. Bayangkanlah Bapak, orang baru 3C sudah menduduki kepala UPT. Padahal di dalam kepala UPT itu ada yang 4A. Artinya di zaman Anda Pak Gubernur, tidak ada lagi jenjang karir, itu tidak ada. You suka you angkat. Mau terbalik ke provinsi ini, mau telungkup ke, you tak mau tahu itu. Dan saya sangat kasihan dengan Pak Gubernur ini. Anda terlalu percaya dengan orang-orang Anda, yang akhirnya orang-orang Anda menjerumuskan Anda. Menjerumuskan Anda. Anda sekarang banyak tidak disukai orang sekarang Pak Gubernur. Saya jujur saja, bukan karena saya tidak suka. Kalau saya sudahlah, saya memang tidak suka dengan Anda ini. Tapi saya tidak pernah mengajak orang untuk tidak suka sama Anda. Tidak. Cukup saya sendiri saja. Apa nak jadi yang kampung ni Pak Gub? Apa nak jadi dengan kampung ni? Dulu saya dukung Pak Gubernur ni. Harapan saya Kepri ini lebih baik, Kepri ini mantap. Yakin saya Pak Gubernur. Itu yang saya jualkan ke orang-orang. Yang lain payah, tak bisa semacam Ansar Ahmad. Sumpahnya saya cuma terpukau saya. Ada ilmu pukau namanya. Dan saya kena ilmu itu Pak Gubernur rupanya. Habis itu sadar saya, ternyata saya salah menilai seorang Ansar Ahmad. Anda bisa bayangkan, yang menonton ini bisa bayangkan, melalui saudara Hasan itu sering dia ucapkan, mana anak-anak itu nanti kita ketemu, nanti kita ketemu, nanti kita ketemu, nanti kita ketemu, sampai dia dilantik. Sampailah saat ini tidak pernah. Dan itu ternyata sama dengan dialami orang tua yang saya pernah temui. Saya lah tak tahu lagi gubernur siapa sebenarnya mengendalikan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hari ini. Setelah perseteruan saya dengan Anda, saya didatangi dan Satgas Bais wilayah Bintan Tanjung Pinang. Dua hal dia menyampaikan ke saya. Saya didatangi dan Satgas Bais di kantor saya. Beliau WA, saya sambut, beliau silakan datang ke kantor saya. Datang beliau dengan 2 orang ya, berpangkat mayor dan kapten. Dia pengen mendengar cerita bagaimana perseteruan antara saya dengan gubernur ini ya, terkait dengan masalah TVRI. Dan saya ceritakan itu. Itu saya ceritakan. Masalah kedua yang disampaikan kepada saya terkait dengan gaji staf khusus itu. Itu mesti catatan Pak Gubernur. Cuman saya sampaikan kepada beliau, saya tidak bisa mencampuri atau saya tidak bisa menjawab terkait dengan kasus gaji staf khusus itu. Tapi beliau tetap cerita ya. Beliau sudah pernah ketemu staf khusus dan memberi peringatan ya, itu menasihati bahwa menggaji staf khusus dengan posisi sekarang itu salah. Dan itu pernah terjadi di DKI Jakarta, begitu beliau menyampaikan. Nah, karena terjadi di DKI Jakarta, di sana dirubahlah cara penggajian staf khusus itu. Beda dengan kita. Kita masih menggunakan pola yang ada sekarang ini, masih sama sekarang. Dan itu menurut mereka itu bermasalah. Tapi saya tidak mau membahasnya karena bukan kepentingan saya di situ. Saya tidak punya urgensi untuk menjawab itu. Tapi saya menjadi pendengar yang baik saja. Biar Anda tahu Pak Gubernur ya. Jadi
Saya sangat kecewa dengan cara pelantikan. Bukan karena saya dilantik yang tempat kering, tidak. Dari dulu pun kering kerontang tempat saya, tak ada yang bagus. Dari dinas pertambangan, tempat kering. Kalau orang beratus-ratus juta, cuma saya 100 juta kegiatan. Masuk DBLH lebih kurang juga. Saya masuk dinas pendidikan itu bukan di bidang-bidang yang mewah, misalkan ya SMK, SMA. Saya itu di bidang PAUD-NI, pendidikan anak usia dini, yang juga tidak ada apa-apanya. Satu saya pindah ke TV Kepri, BTKP, itu tambah jadi tidak apa-apanya. Tidak ada apa-apanya juga. Tidak bermiliar-miliar. Ya, yang kadang-kadang gaji harus saya cari bayar listrik harus saya cari tombok. Cari pinjaman dulu, tombok dulu. Kalau tidak percaya, tanya dengan bendahara dinas pendidikan. Hampir kadang-kadang tiap bulan pinjam dulu duit, bayar listriknya. Ganti cair, ganti. Karena tidak ada uangnya di situ. Kalau saya dipindahkan di tempat kering sekarang ini, tidak menjadi soal. Saya mengkritik Pak Gubernur ini sejak beliau memasukkan TVRI, MOU TVRI masuk di Tanjung Pinang ini, Kepulauan Riau. Sejak itu, jauh sebelum terjadinya pelantikan. Kalau soal pekerjaan ya, saya diganggu, saya harus memperingati Pak Gubernur. Saya sudah ingatkan kepada Saudara Hasan 1 bulan sebelum TVRI itu masuk, 1 bulan duduk dengan Saudara Hasan, tolong sampaikan kepada Pak Gubernur, jangan sampai TVRI itu masuk. Malah MOU. Jadi tidak ada hubungannya antara pelantikan dengan saya mengkritik Pak Gubernur hari ini. Coba lihat, kacau balau Pemprov nih. Dan informasi terakhir yang saya dapat, bahwa Pak Gubernur mengakui kena loss control ya, terhadap pelantikan ini. Artinya Pak Gubernur terlalu percaya kepada orang-orang dekat yang pada akhirnya menghancurkan. Coba lihat di Kesbang ya. Di Kesbang itu seorang pejabat yang fungsional ya, terus duduk menjadi eselon 3, tidak pernah duduk di eselon 4. Katakanlah itu dalam aturan dibenarkan, tapi ingat Pak Gubernur, paling tidak dia memiliki jenjang kepangkatan dari eselon 4 eselon 3. Sekarang kemarin dilantik ke eselon 3, baru beberapa bulan dilantik menjadi sekretaris, dan orang yang sama. Sebenarnya yang jadi gubernur siapa? Kawan Pak Gubernur yang keriting-keriting tuh. Saya pikir harus lebih selektif lagi ya, walaupun dikasih kewenangan kepada pejabat lain untuk itu, tapi jangan lepas kontrolnya Pak Gubernur ya. Jadi saya melihat ya, banyak sekali kritikan kepada Pak Gubernur hari ini ya. Sebenarnya saya sangat kasihan dengan Pak Gubernur ini. Kasihan. Gara-gara orang-orang di sekitar, Pak Gubernur harus menanggung kesalahan. Ya. Pegawai, saya kemarin jumpa dengan pegawai di kapal ya, ketika saya ke Batam, protes juga. Tadi malam nelpon sampai setengah jam, protes juga. Bersyukur dia Pak Gubernur. Saya menggugat Pak Gubernur itu, dia bersyukur, dia berdoa katanya. Dia berdoa kepada Tuhan, semoga gugatan saya ini berhasil. Bayangkanlah Pak Gubernur, dia bukan berdoa yang baik-baik, doa dia tak baik. Cobalah ya, saya ini nak dicampak kemana ya, terserah Pak Gubernur lah.
Cuman jadi provinsi ini ya, harapannya menjadi lebih baik di bawah Pak Gubernur, ternyata tidak lebih baik. Ya menurut saya kacau balau lah, pelantikan kacau balau, tidak tahu lagi orang ini layak atau tidak layak menempati satu jabatan. Ini pangkatnya cukup atau tidak? Kalaupun cukup, ada tidak pangkat yang lebih tinggi di bidang yang dimaksud itu? Tidak ada asesmen. Dulu saya sebelum maju saya disuruh asesmen. Di situlah melihat karakter orang ini cocok atau tidak. Secara psikologis cocok tak dia duduk di situ. Karena ada orang pintar belum tentu bisa memimpin. Belum tentu Pak Gubernur. Jadi perlu dites. Dan sekarang ini main masuk aja. Siapa yang itu kawannya masuk, saudaranya masuk. Jadi saya melihat kelemahan gubernur terlalu mempercayai kepada orang-orang dekat, dan akhirnya orang-orang dekat itu merusak reputasi Pak Gubernur hari ini. Jadi saya juga bingung. Saya juga dituduh memasang spanduk itu. Saya yang menunggangi memasang spanduk itu. Padahal saya tidak tahu menau dengan hal itu. Kalau orang mengkritik, biarkan saja. Itu hak dia. Karena dia bayar pajak. Gaji seluruh pejabat yang ada di Pemprov itu, seluruh, termasuk gubernur, mereka yang bayar. Kalau mereka kritik, wajar. Mungkin itu saja yang pengen saya sampaikan. Hari ini saya pengen memberi catatan bahwa apa yang dikejar Pak Gubernur hari ini, saya belum melihat hasilnya. Jembatan Batam Bintan itu, saya katakan tadi, tidak masuk di catatan. Kesimpulannya, tidak masuk dalam proyek strategis nasional, tetapi anggaran sudah digelontorkan puluhan miliar. Sebelum, saya heran dengan Pak Gubernur ini. Tanggal 24 September kalau tidak salah saya, tanggal 24 September ya, BPN Bintan itu baru menyurati pemilik lahan. Itu baru nak berunding-berunding Pak Gubernur tanggal 24. Tanggal 25 Pak Gubernur sudah keluar-keluar di CNN Jakarta. Padahal tanggal 24 itu baru dipanggil Pak Gubernur. Tanggal 25 Bapak sudah keluar-keluar. Dan itu belum clear, belum selesai. Labuh Jangkar, apa hasilnya? Saya cuma menyampaikan kepada Pak Gubernur, selagi punya pekong, kata orang Melayu itu punya pekong, selagi punya pekong, tak usah nak ngelawan pemerintah pusat tu Pak Gubernur. Karena Gubernur tidak punya kekuatan politik di pusat itu. Beda Aceh, beda Papua. Mereka punya bargaining di sana. Kita apa? Tidak punya. Seharusnya Labuh Jangkar, migas, minyak dan gas, kekayaan alam lainnya harus kita perjuangkan secara bersama-sama dengan masyarakat Kepulauan Riau. Dan Anda tidak akan mampu Pak Gubernur memperjuangkan itu sendiri. Apalagi kalau masih punya pekong. Ada kowar-kowar Pak Gubernur. Yakin saya, tunggulah sebulan 2 bulan masuk ke KPK itu Pak Gubernur. Yakin saya. Jadi siapa yang bisa memperjuangkan itu? Malaikat aja, karena malaikat dia tak punya salah. Kalau boleh malaikat itu jadi gubernur, saya cocok dia tuh jadi gubernur. Biar dia memperjuangkan pusat, karena dia tidak punya masalah. Tetapi selagi manusia,
Apalagi orang-orang yang backgroundnya ya, waktu menjabat jadi bupati punya masalah misalkan, selesai. Maka ketika gagahnya Pak Gubernur mau mengambil Labu Jangkar itu, saya tersenyum saja. Jangankan Labu Jangkar Pak Gubernur, Pelabuhan Pelindo itu tidak mampu kita ambil yang depan mata kita itu Pak Gubernur. Tanjung Pinang itu punya apa? Paling punya kedai kopi. Tambang tak ada, semua tak ada. Hasilnya itu terbesar salah satunya pelabuhan itu. Tapi pelabuhan itu dikuasai Pelindo. Coba itu direbut. Catatan saya yang ketiga tadi itu. Jadi selagi punya masalah, lebih baik diam saja. Karena Anda akan diseret-seret kerana hukum. Dicari kesalahan Anda. Saya tidak terlalu yakin. Makanya saya diam-diam saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kesimpulan saya, gubernur atau pemerintahan yang khususnya pelantikan tadi, saya mengatakan pelantikan yang kacau balau, yang tak tahu lagi siapa duduk di mana, orang yang tak pernah berpengalaman, orang yang tidak punya kompetisi ilmunya di situ, duduk juga di situ. Akhirnya tunggulah kehancuran Provinsi Kepulauan Riau ini. Mudah-mudahan tahun 2024 ya, pegawai negeri khususnya Provinsi Kepri bisa menentukan. Jadi kalau ada iming-iming besok ABC, Anda tolak saja. Saja saya iri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan kezaliman ini.